Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini saya mau membuat pizza mudah dan ekonomis. Kenapa saya bilang ekonomis? Karena ini tanpa mozzarella dan bahannya pun gak yang mahal, tapi rasanya gak kalah ya. Dan yang penting ini manggangnya nggak pakai oven, cukup pakai teflon aja. Langsung aja kita ke cara membuatnya. Ini bahan-bahannya, lebih lengkapnya lagi kalian bisa lihat di deskripsi ya. Sekarang kita membuat biangnya dahulu. Masukkan 1 sendok teh ragi instan, 1 sendok teh gula pasir, dan 150 ml air putih hangat. Ini hangat-hangat kuku aja. Lalu kita aduk dan diamkan selama 10 menit. Nah, kalau setelah 10 menit raginya ini udah berbusa, berarti udah aktif dan bisa digunakan. Langsung saja kita siapkan wadah. Masukkan 300 gram tepung terigu atau 30 sendok makan. Ini ukurannya nggak terlalu peres dan juga nggak terlalu yang tinggi ya, jadi yang sedang. Kalau ukuran gelas, saya pakai gelas yang seperti ini penuh dan saya tap-tap seperti ini. Ini pakai ukuran 2 gelas lebih sedikit. Nah, lebihannya itu segini, jadi cuma sedikit. Masukkan 1 sendok makan gula pasir. Kita aduk-aduk. Masukkan 1 butir telur. Masukkan biangnya yang kita buat tadi. Garam. Kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Ini saya ganti pakai centong nasi ya, karena biar lebih mudah. Kalau udah rata seperti ini, lanjut kita uleni dengan menggunakan tangan. Ini saya udah cuci tangan ya teman-teman. Dan sebelumnya kita olesi tangan dengan minyak agar adonan gak terlalu lengket di tangan. Kalau ternyata masih lengket begini, bisa ditambah minyak lagi. Tenang aja, pertama memang seperti ini, tapi nanti kalau udah kalis, ini gak akan menempel di tangan. Nah, kalau dirasa udah tercampur, kita bulat-bulatkan dan taruh adonan di wadah yang udah kita kasih minyak. Nah, ini sedikit aja. Dan ini adonannya udah mulai tercampur rata dan gak lengket lagi ya. Kita bulat-bulatkan adonan dan kita diamkan minimal 30 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat. Sambil menunggu adonannya mengembang, kita siapkan untuk toppingnya. Di sini saya memakai sosis, bawang bombay, tomat,
paprika, dan ada lagi satu yang ketinggalan, jagung yang udah saya rebus ya. Ini paprikanya udah saya buang bijinya. Dan kita potong kecil-kecil. Dan ini saya potong tomat. Ini juga tomatnya saya buang bijinya. Potong kecil-kecil. Dan potong bawang bombaynya, ini sesuai selera aja, bisa kotak kecil-kecil atau bulat-bulat seperti ini. Dan untuk sosis ini saya potong panjang-panjang buat pinggiran, dan untuk yang tengahnya saya potong bulat-bulat seperti ini. Setelah selesai semuanya, kita kembali ke adonan. Kita lihat ini udah mengembang banget. Langsung kita kempeskan adonan untuk mengeluarkan udara yang terperangkap, dan kita uleni sebentar aja. Kalau dirasa masih menempel di tangan, boleh dikasih minyak sedikit. Uleni lagi sampai adonan benar-benar nggak menempel. Kita bulat-bulatkan seperti ini. Ini udah nggak ada yang menempel di tangan ya. Setelah itu kita bagi adonan menjadi dua. Ini jadi bisa menjadi dua pizza, tergantung ukuran loyang atau teflon yang mau dipakai. Ini saya siapkan teflon dan saya kasih minyak sedikit. Setelah itu kita pipihkan adonan menjadi sangat tipis, karena ini nanti adonannya akan mengembang lagi. Nah, sampai setipis ini. Nah, kalau udah tipis banget seperti ini, baru kita tata sosis sampai berbentuk bulat. Nah, seperti ini. Terus kita tutup sosis dengan adonan. Tenang aja, ini adonannya bisa ditarik-tarik. Ini adonan lentur banget. Enak. Nah, setelah seperti ini, kita rapikan pinggirannya. Kita tekan-tekan. Terus kita potong sesuai selera. Tapi usahakan motongnya itu sama ya. Nah, kalau udah selesai, kita putar sosisnya seperti ini. Kita putar semuanya sambil sedikit ditarik ya. Kalau udah selesai, kita rapikan. Kita tutup sosis-sosis yang masih kelihatan. Setelah selesai, langsung kita tusuk-tusuk menggunakan garpu. Ini kegunaannya biar nanti saat kita memanggang rotinya nggak mengembang. Setelah selesai, kita kasih saus. Terserah ini pakai saus tomat atau saus sambal. Kalau saya pakai saus sambal. Kalau untuk dijual sebaiknya pakai saus tomat ya. Setelah itu kita kasih keju. Dan kita kasih sedikit oregano biar baunya tambah harum.
Nah, setelah itu kita tata sosis dan topping-topping lainnya. Nah, ini topping jagung yang udah saya rebus ya. Terus setelah itu kita kasih keju. Mayones, ini saya kasih mayones, saya tata-tata begini. Dan yang terakhir kita kasih bubuk oregano. Setelah selesai, kita istirahatkan dahulu selama 20 menit. Nah, setelah 20 menit, roti siap dipanggang. Dan saya menggunakan 2 tungku ya ini, biar tidak cepat gosong. Setelah itu kita tutup. Jika tutupnya seperti ini, kita tutup lubang yang ada itu dengan kertas biar panasnya merata, dan gunakan api yang paling kecil, lalu panggang kurang lebih 40-45 menit atau sampai matang ya. Ciri-cirinya matang, kita lihat aja bawahnya udah mulai kecoklatan apa belum, dan roti atasnya udah mulai kering. Setelah itu kita olesi margarin agar tampilannya lebih glowing. Kalau kita pakai teflon itu beda ya sama oven bunda. Kalau pakai teflon itu atasnya nggak bisa yang berwarna coklat, tapi tenang aja, ini rasanya tetap nggak kalah, jadi tetap enak, rotinya lembut, dan ini yang penting bawahnya itu crunchy banget. Nah, ini penampakannya ya bunda. Rotinya cantik banget, bawahnya nggak gosong, jadi bawahnya bagus. Sekarang kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rotinya lembut banget, enak, rasanya juga nggak kalah. Pokoknya bunda harus coba, ini beneran rotinya lembut banget. Oke bunda, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.